sini saya akan menyampaikan progres saya dalam menyusun indikator dan listen design pada kelas 4 SD, tema 1, indahnya kebersamaan, subtema 3. Berikut indikatornya. Kompetensi intinya ada di kompetensi inti 3. Kompetensi dasarnya itu 3.6, menerapkan sifat-sifat bunyi dan keterkaitannya dengan indera pendengaran, dan kompetensi dasar 4.6, menyajikan laporan hasil percobaan tentang sifat-sifat bunyi. Untuk indikatornya dalam pembelajaran 1, yang pertama adalah siswa mampu mengidentifikasi sifat bunyi, dan yang kedua, siswa mampu menyajikan laporan percobaan tentang sifat bunyi, memantul, dan menyerap secara sistematis. Sedangkan dalam pembelajaran ketiga, indikatornya yang pertama ada siswa mampu menganalisis sifat bunyi, memantul, dan menyerap pada benda sekitar. Yang kedua, siswa mampu membandingkan sifat bunyi, memantul, dan menyerap. Dan yang ketiga adalah siswa mampu menjelaskan macam-macam bunyi pantul. Berikut adalah listen design yang telah saya buat dengan judul Ayo Belajar Mengidentifikasi Sifat Bunyi Memantul dan Menyerap. Kelas 4, tema 1, Indahnya Kebersamaan, subtema 3, Bersyukur atas keberagaman pada pembelajaran yang pertama. Materinya adalah mengidentifikasi sifat-sifat bunyi, memantul, dan menyerap dengan menggunakan metode eksperimen yang nantinya di akhir itu disajikan lembar laporan hasil percobaan. Untuk pendahuluan dalam pembelajarannya, guru akan menanyakan kepada siswa yang pertama, ingatkah kamu bahwa bunyi memerlukan penghantar untuk bisa terdengar? Yang kedua, tahukah kalian tentang sifat-sifat bunyi? Apa saja? Yang ketiga, media apa saja yang mampu menyerap dan memantulkan bunyi? Lalu jawabannya yang pertama adalah ingat, yang kedua tahu, menyerap dan memantul, dan yang ketiga adalah media yang lunak mampu menyerap bunyi dan media yang keras mampu memantulkan bunyi. Untuk kegiatan inti pembelajarannya, guru akan membimbing siswa untuk melakukan percobaan, pemantulan, dan penyerapan bunyi, di mana siswa nantinya memerlukan alat dan bahan. Yang pertama ada piring kaca, gabus, tutup kaleng, kertas manila yang dibentuk tabung, dan arloji yang berdetak. Untuk langkah percobaannya, yang pertama adalah susunlah 2 baris buku dengan ketinggian yang sama. Yang kedua, letakkan tabung-tabung di atas buku dengan hati-hati. Yang ketiga, pegang arloji di telingamu, dengar baik-baik untuk meyakinkan bahwa kamu mendengar bunyi detak arloji tersebut. Yang keempat, letakkan arloji ke dalam salah satu tabung, dengarkan dari ujung tabung yang lain, apakah kamu dapat mendengar bunyi detakan jarum arloji. Dan yang kelima adalah minta temanmu untuk memegang piring atau benda lain secara bergantian di ujung tabung yang lain. Apakah sekarang kamu dapat mendengar bunyi detakan jarum tersebut? Kemudian nantinya akan disajikan laporan hasil percobaan oleh siswa. Dalam laporan hasil percobaan tersebut memuat nama percobaan, tujuan, alat dan bahan, langkah percobaan, hasil, dan kesimpulan. Kemudian dalam penutup pembelajaran disajikan yang pertama siswa dapat melaporkan hasil percobaan yang telah dilakukan. Kemudian guru mengajak siswa membuat kesimpulan, dan yang terakhir adalah guru memberikan soal evaluasi. Untuk tugas siswa, yang pertama siswa menyerahkan laporan hasil percobaan kepada guru, kemudian guru bersama siswa menyimpulkan pembelajaran yang telah berlangsung, dan yang terakhir adalah siswa mengerjakan soal evaluasi untuk mengukur tingkat pemahaman. Pertanyaan yang diajukan adalah apa saja benda yang dapat memantulkan dan menyerap bunyi. Dari pertanyaan tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa tujuan dari pembelajarannya adalah siswa dapat membedakan benda-benda yang dapat memantulkan dan menyerap bunyi. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf, mohon koreksi dari Bu Vina. Terima kasih.
Ya, baik. Terima kasih Mbak Lia. Maaf, tadi masih mute. Oke. Coba Ini ke saya atas stop dulu. share dulu. Jangan. Ke Ya, Bu. atas. G, Ke sebentar. atas. Ke atas. Oh. Nah, di awal berarti untuk tema nanti cantumkan tema lengkapnya seperti apa, ya. Baik, Terus Bu. subtemanya juga dituliskan. Kemudian di sini karena ini tulisannya 3, berarti 3 yang kamu tulis. Terus di garis bawah. Aduh, Bu Vina enggak? Saya gini sebentar. Ini bisa enggak ya? Ini. Oke, saya bisa ngasih. Nah, ini tema ya. Saya bisa ngasih oret-oretan sekilas di sini. Tema, lengkapi temanya. Kemudian untuk subtemanya juga sama, dilengkapi kalimatnya. Lalu untuk kompetensi, ini kan 3 dan 4 ya. Iya, Oke, Bu. berarti di garis. Ini menyajikan laporan berarti ini mampu membandingkan sifat. Ini kan masuk berarti 3 ya, 3 semua ya. Yang PP3 ya. Iya, Bu. Nah, di garis. Ini secara umum saya garis gini. Ya. Jadi nanti di sini 3. Oke, di sini 4. Seperti Iya. ini. Nah, bedakan. Di PB1 berarti Anda melakukan satu indikator, ya, ini mengidentifikasi. Kira-kira mengidentifikasi sifat bunyi ini, dia masuk C berapa? C3 atau 4 gitu, Bu, kalau nggak salah. Lupa. Coba kalau nggak salah ya. Tak kayak materi ini lo ya, di winginannya lo. Kan ada ya Iya, sebentar, Bu. di Sunan sudah saya unggah toh? Sudah, Bu. Oke. Oke, mengidentifikasi itu bisa masuk C2, bisa masuk C4. Tapi ketika kita melakukan identifikasi sifat bunyi, berarti dia hanya C2 atau C4. Yang lain boleh menjawab loh ya, nggak hanya Mbak Lia saja loh ya. C2. C2, ya. Berarti tambahkan yang kaitannya dengan berpikir tingkat tinggi atau high order thinking skill-nya. Berarti tambahkan satu lagi indikator. Atau kalau memang karena di PB1 ini ada 2 indikator, yakni di di KD3 dan KD4, maka cukup 1 nggak masalah. Oke, karena dia langsung melakukan percobaan terkait sifat-sifat bunyi. Jadi dia mampu membedakan, ini mengidentifikasi karakteristik. Bunyi itu punya karakteristik enggak, toh? Halo? Apakah saya putus? Suara saya terdengar? Terdengar, Bu. Terdengar, Bu. Terdengar. Baik. Saya tanya, bunyi memiliki karakteristik khusus? Ada sepertinya. Kok sepertinya nek jawab kudune yakin loh. Iya. Ada gitu, nggak boleh sepertinya Ada, kayak Bu. nah ngono loh. Ada, Jadi Bu. mengidentifikasi karakteristik bunyi dan sifat bunyi. Nah, ketika bilang karakteristik nanti bisa masuk ke C4. Gitu. Terus yang PB3 mampu menganalisis sifat bunyi, memantul dan menyerap pada benda sekitar. Terus membandingkan sifat-sifat bunyi. Oke, terus ke lesson design.
Ya, saya tak clear. Ya, indahnya kebersamaan, subtema 3 bersyukur atas keberagaman, yakni di pembelajaran 1 ya. Mengidentifikasi sifat-sifat bunyi. Terus judulmu di atas ini, turunkan ke bawah sedikit Mbak, saya nggak kelihatan. Maaf, nah, betul. Ini, ayo belajar ini, yang di sini ini bisa. Bentar. Di sini, ini ya, mengidentifikasi sifat bunyi ini, itu bisa dikasih judul yang menarik, supaya siswanya tertarik. Jadi tidak harus yang kamu tuliskan di sini adalah bunyi materi yang akan kalian pelajari bersama dengan siswa. Jadi misal, kenali sifat bunyi, misalnya begitu. Atau mari mengenal sifat bunyi, ya bisa begitu. Ya. Terus, jadi pakai kata, pilihan kalimat yang menarik supaya siswa lebih tertarik mengikuti pembelajaran. Kalau di sini karena materinya ini oke. Ya. Terus eksperimen ya. Nah, ini boleh kamu tulis pendahuluan boleh, atau kalau di sini ada ayo berpikir boleh. Kamu tulis ayo berpikir di sini. Terus di inti ini berarti mari praktik. Gitu boleh. Terus di akhir berarti aku bisa, misalnya begitu bisa. Jadi dibuat semenarik mungkin. Kemudian di sini menyusunnya karena ini satu lembar, lesson design itu satu lembar, jadi seefektif mungkin menuliskan kalimat atau kata supaya lebih jelas. Yang intinya adalah mengajak siswa untuk melakukan kegiatan. Ya. Terus bentar, tujuan berarti sifat-sifat bunyinya hanya membedakan benda-benda yang memantulkan bunyi dan menyerap bunyi. Ayo, kok beda? Ayo. Iya, Bu, soalnya kan itu sifatnya kan yang memantul sama menyerap. Tapi nanti itu di di percobaannya itu kayak memberitahu siswa untuk siswa itu biar tahu benda apa saja yang bisa menyerap bunyi dan benda apa saja yang bisa memantulkan bunyi gitu. Nah, kurang pas. Berarti nanti setelah ini kita lihat buku gurunya ya. Buku guru. Ini tuh kalau tujuan berarti kalau dia mengidentifikasi sifat-sifat bunyi. Ini materinya mengidentifikasi sifat bunyi atau bunyi indikatornya? Materinya dari buku guru. Dari Iya. buku guru itu, ya. Iya. Oke, berarti di sini tujuannya. Tujuannya berarti tujuannya ini loh. Nah, tujuannya dapat membedakan benda. Apakah selaras dengan ini? Ini mengidentifikasi loh ya. Iya, iya Bu. Mengidentifikasi. Kemudian tujuannya membedakan. Wong wis iso mengidentifikasi kok membedakan terus piye maksudnya?
Ini kan. Kan ini tujuannya membedakan, ya toh? Ya, Padahal ini kamu inginnya itu di materinya adalah mengidentifikasi. Berarti ini loh Mbak, membedakan itu kan C-loro. Mengidentifikasi tadi kan C4. C4. Kira-kira nyambung enggak? Enggak, Bu. Nah, terus Kalau ini kan begini, dia, Bu. sebentar. Iya. Ini kan membedakan benda-bendanya. Kok benda-benda nih? Ayo. Membedakan sifat bunyi, memantul, dan menyerap. Iya. Nanti dia mau bisa membedakan benda-bendanya itu, ya pastinya bisa setelah dia memahami sifat-sifat bunyi. Bunyi. Kan, Iya, Nek dia Bu. paham sifat-sifat bunyi, berarti dia pasti tahu benda mana saja yang mampu menyerap bunyi, benda mana saja yang mampu memantulkan bunyi. Iya kan? Iya, Bu. Setelah dia bisa mengidentifikasi Mengetahui sifat bunyi. sifat-sifat bunyi tadi. Oke, bisa dipahami? Bisa, Bu. Nah, ke bawah sedikit pertanyaan ini. Saya nggak kelihatan full-nya. Iya. Oke. Benda apa saja benda yang dapat memantulkan dan menyerap bunyi. Oke. Kalau pertanyaan menantang C4, C5, dan C6, kira-kira pertanyaan seperti ini sudah masuk di situ enggak? Tidak, Bu. Oh, tidak. Kok bisa langsung yakin tidak? Kan gampang, Bu. Gampang. Gampang berarti C berapa ini? C2, Bu. Nah, bisa sebenarnya dibuat C4, C5, C6 kan? Kaitannya menganalisis, mensintesis, dan mengkreasi. Mungkin siswa disuruh praktik atau menjelaskan benda apa saja, atau diberikan contoh studio, gambar studio Aman. Studio rekaman atau tempat karaoke misalnya. Nah, di situ siswa diminta mengidentifikasi benda apa saja yang ada. Tapi sebelumnya dikasih prolog, kasih kalimat pendahuluan. Kalau nggak dikasih prolog atau kalimat pendahuluan, mereka nggak tahu itu ruangan apa. Nanti dikiranya ruangan biasa. Iya kan? Oke. Iya, Bu. Bisa Iya, ya Bu. memperoleh bayangan ya. Iya, Bu. Atau nek kangelan ya ruang kelas atau ruang komputer atau ruang bahasa misalnya SD ono ruang bahasa. Nantinya nek misal buat praktek betulan. Tapi ini karena kalian boleh membuat sekreatif dan seinovatif mungkin, seperfect mungkin, sesuai bayanganmu SD mana yang kira-kira perfect gitu kan, gampangnya nanti bisa diterapkan seperti itu. Berarti tuliskan apa yang ada di pikiran kalian, sekreatifnya. Ya, bisa dipahami? Bisa, Bu. Ada pertanyaan atau ada tambahan dari teman-teman yang lain? Silahkan, saya beri waktu untuk teman lainnya memberi komentar. Vina. Ya, silahkan Mbak Safira. Bu, itu mau tanya, yang indikator itu yang 4 titik berapa itu ditulis juga ya, Bu? Iya, ditulis. Oh, tak kira yang 3 titik berapa aja yang ditulis gitu jadinya. Nggak apa-apa. Misalnya belum kan nanti bisa ditambahkan, dilengkapi. Oh, gitu. Iya, terima kasih ya. PB-nya ya.
Sesuai pembelajarannya kan pelaksanaannya di pembelajaran berapa? Iya, Bu. Karena kalau yang memang bisa dilakukan adalah pengetahuan dan keterampilan untuk di IPA. Ada pertanyaan lagi? Atau masukan untuk Mbak Lia Permatasari dari teman yang lain? Cukup? Cukup? Benar? Cukup, Bu. Oke, stop share. Silahkan teman yang lain lagi. Terima kasih ya, Bu Vina. Ya. Yuk, silahkan. Hai, hai. Hai, hai. Yang sudah siap. Cukup? Apa tentenan iki? Ayo. Bagaimana? Saya tunggu ya. Iya, Mbak Fitroh kayaknya mau share screen ini. Iya, Bu, izin share screen. Nah, gak usah malu-malu ta. Ngenteni koncone nek menawa ana sing share screen sik ta. Gak usah malu-malu. Saya Bu, langsung saya Bu gitu ta. Gak usah saling malu-malu ya. Saling menunggu gak usah ya. Oke, silakan. Sudah terlihat, Bu Vina. On progress. Oh ya, sudah terlihat. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menyampaikan hasil dari pekerjaan saya. Ini dimulai dari indikator pembelajaran. Saya mengambil kelas 4, semester 2, tema 7, indahnya keragaman di negeriku. Subtema 1, keragaman suku bangsa dan agama di negeriku. Kompetensi inti 3, kompetensi dasarnya mengidentifikasi macam-macam gaya, antara lain gaya otot, gaya listrik, gaya magnet, gaya gravitasi, dan gaya gesekan. 4.2 mendemonstrasikan manfaat gaya dalam kehidupan sehari-hari, misalnya gaya otot, gaya listrik, gaya magnet, gaya gravitasi, dan gaya gesekan. PP1, setelah melakukan percobaan, siswa mampu menjelaskan pengertian gaya dengan tepat. Setelah melakukan pengamatan dan diskusi, siswa mampu menjelaskan pengertian gaya otot dan pengaruhnya terhadap benda dengan tepat. Setelah berdiskusi, siswa mampu PP2, setelah berdiskusi, siswa mampu mengenal contoh-contoh pemanfaatan gaya dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. Gaya otot dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. Terus lesson desainnya, ayo belajar mengidentifikasi macam-macam gaya dan pengaruhnya terhadap benda. Kelas 4, tema 7, indahnya keragaman di negeriku. Subtema 1, keragaman suku bangsa dan agama di negeriku. Pembelajaran 1, materinya macam-macam gaya dan pengaruh gaya terhadap benda. Terus modelnya menggunakan CTL, asesmennya lembar tes tertulis. Terus di sini pendahuluannya, ayo mencoba. Lakukan kegiatan-kegiatan sederhana dengan mendorong meja belajarmu pelan-pelan hingga bergeser sedikit, lalu tarik posisi semula. Angkat tas sekolahmu, lalu letakkan lagi posisi semula. Ambil selembar kertas setelah tak terpakai, lalu lipat atau remaslah kertas tersebut. Aktivitas yang telah
kamu lakukan terhadap meja sehingga bergeser disebut gaya. Aktivitas yang kamu lakukan terhadap tas sekolah yang kamu angkat disebut gaya. Aktivitas yang kamu lakukan terhadap kertas sehingga bentuknya berubah disebut gaya. Apa yang dimaksud dengan gaya? Gaya adalah dorongan atau tarikan yang dapat menyebabkan benda bergerak atau berubah bentuk. Terus di sini intinya mengamati, guru menyampaikan tujuan pembelajaran dan pokok-pokok materi yang akan dipelajari. Guru membagi siswa dalam beberapa kelompok beranggotakan 4 orang siswa. Siswa diminta untuk mengamati keadaan ruang kelas dan luar ruangan. Yang pertama, siswa disuruh mengamati apa yang menyebabkan lampu dapat menyala, apa yang menyebabkan buah jatuh dari pohonnya, apa yang menyebabkan kursi mudah dipindahkan, apa yang menyebabkan meja ketika didorong dapat bergerak. Siswa berdiskusi untuk memecahkan masalah dan guru membimbing siswa berdiskusi. Guru menyampaikan materi, siswa berkelompok, siswa berdiskusi, guru membimbing diskusi. Terus penutupnya, setiap kelompok diberikan kesempatan untuk menyampaikan hasil diskusi di depan kelas. Guru memberikan kesimpulan dan refleksi untuk pertemuan hari ini. Guru memberikan soal yang menantang untuk dikerjakan siswa. Siswa menjelaskan hasil diskusi di depan kelas, memberikan simpulan dari kegiatan diskusi, mengerjakan soal yang diberikan oleh guru. Tujuan dari materi ini, setelah melakukan percobaan, siswa mampu menjelaskan pengertian gaya dengan tepat. Melalui pengamatan dan diskusi, siswa mampu menjelaskan pengaruh gaya terhadap benda. Pertanyaan yang menantang, amatilah kegiatan yang ada di lingkungan rumah kalian, analisislah apa yang termasuk pemanfaatan gaya otot dalam kehidupan sehari-hari. Sudah, Bu Vina, terima kasih. Ya, oke. Ke atas dulu ya. Supaya lebih sempurna, Bu Vina memberi masukan ya, niatnya memberi masukan, bukan untuk menjatuhkan, oke? Saya kasih oret-oretannya ini. Kelihatan ya? Putih. Gini ya. Supaya 4-nya kelihatan tadi. Terus, mengidentifikasi macam-macam gaya. Jadi ini kompetensi dasarnya, bunyi indikatornya. Nah, kalau bunyi indikator berarti tidak ada kata setelah melakukan percobaan, setelah melakukan gitu enggak, itu tujuan. Ya, berarti langsung siswa mampu melakukan apa? Siswa, karena ini mengidentifikasi berarti boleh dari membedakan dulu. Terus mencontohkan, bisa. Ya, mencontohkan itu kan berarti menerapkan kan, C3 tuh. Gaya otot, berarti kalau gaya otot kan dia misalnya melakukan sit up, push up, itu kan masuk di situ ya. Terus ini nanti disesuaikan ya Mbak, yang bunyi awalnya. Kalau melakukan percobaan berarti dia masuknya ke keterampilan kan? Iya, Bu. Ya. Terus pengamatan diskusi ini menjelaskan, ayo sesuaikan ya nanti ya. Iya, Bu. Ini mengenali contoh pemanfaat. Nek mengenali itu apa? Mengenali saja. C? C2. Ya, nanti bisa ditambahkan. Bisa kok sebenarnya gini itu bahasanya yang diubah, kalimatnya atau pilihan katanya yang diubah. Coba ke bawah sekarang. Sudah bagus. Ini hanya memang ada kurang pas di sini. Ke bawah ke lesson design-nya. Nah, saya hapus dulu.
Mbak, dibesarkan bisa? Nggih, Bu. Berarti ke atas. Ke atas. Mulai dari judul tadi ya. Ya. Sama ya, seperti Lia ya. Dibuat yang singkat dan menarik ya. Iya, Bu. Terus ini misal kamu ganti yang pendahuluan ini, kamu ganti ayo mencobanya, ini kamu letakkan di sini boleh. Terus ayo mengamati ini atau ayo mencoba diletakkan di sini boleh. Ini tidak patokan langsung gitu enggak. Ini saya tulis pendahuluan, inti dan penutup itu supaya mempermudah kalian. Intinya itu siswa mengajak siswa untuk berpikir, melakukan kegiatan, dan akhirnya mereka bisa. Jadi di sini itu mereka bisa apa gitu, lebih bisa apa gitu. Mari simpulkan itu juga bisa. Ya. Terus kegiatan-kegiatan yang tertulis di sini, jangan lihatkan bahwa ini yang guru. Ya toh, ini guru. Guru berarti masih apa? Teacher center. Teacher Konvensional. center. Oke, turun ke bawah. Materinya macam-macam gaya. Oke, CTL berarti contextual teaching and learning. Bisa pakai contoh di awal, kemudian praktek gitu toh. Bisa. Terus gaya itu apa? Nah, ini nanti setelah melakukan ini, ya ini bahasanya bahasa tujuan, sudah pas. Tapi ada yang perlu diganti. Nek siswa mampu menjelaskan pengertian. Berapa nek menjelaskan pengertian? C1. C1. Lah Dek mau? Lihat ya, lihat buku gurunya, lihat indikatornya tadi ya, yang atas ya. Jadi lihat buku guru di tujuannya apa. Terus kamu sudah menuliskan indikator. Berarti ini ngeling ke indikator. Yang PB1. Ini kan PB1 ya Mbak Lia ya? Mbak Fitrah ya? Iya, Bu. PB1. Berarti ini kan lihatnya di PB1. Terus pengamatan, diskusi, pengaruh gaya terhadap benda. Sampai ke pengaruh gaya terhadap benda, itu tidak PB3 tadi. PB1, Bu. PB1. Dia Ya. di materi apa berarti? Apa, Bu? Materinya berarti mereka melakukan pengamatan yang apa? Oh, Melakukan, itu maksudnya ya, mengamati. dorong, kursi didorong, meja ditarik. Yang itu loh, Bu. Apa yang menyebabkan lampu dapat menyala itu. Terus melihat buah jatuh yang dari pohon itu. Oh, itu pengaruh gaya ya terhadap bendanya. Oke, berarti ini tadi sudah kamu tuliskan ada lembar pengamatannya? Bawah. Belum. Ini, Bu, lembar tes tertulis. Oh, lembar tes tertulis ya. Oke. Ini kan untuk asesmennya kamu buat lembar tes tertulis. Tapi ketika mereka melakukan percobaan ini kan ada lembar hasil pengamatannya. Taruh di sini. Contoh aja kira-kiranya lembar hasil pengamatannya itu seperti apa. Ya. Terus ini nanti coba dicek ya. Terus pertanyaan menantangnya, menantang. Sudah menantang belum ini? Analisiskah yang termasuk pemanfaatan gaya otot? Berarti kamu melihatkan gambar bisa? Gambar semua kegiatan misalnya bisa? Atau kalau hanya kalimat ini berarti nanti Bu Vina bisa jawab, oh kalau si A itu ngepel, si B nyapu, itu termasuk gaya otot enggak? Iya, Bu. Iya, berarti menyebutkan seperti itu ya. Okay. Lingkungan rumah ya. Baik. Ya, oke, bisa menganalisis, harus sampai menganalisis. Kalau dia tidak bisa memahaminya,
bahwa perbedaan gaya otot, gaya gesek, dan lain-lain akan kesulitan gitu ya. Berarti C4 ini. Oke, sudah baik. Sudah cukup. Terima kasih Bu Vina. Bagus yang untuk soal menantangnya. Mungkin di kegiatannya yang ini masih banyak guru gitu. Dan saya tambah, saya tambah ini itu garis ini ya, garis ini sampai akhirnya mereka bisa atas lagi ya. Yang awalnya mereka bingung sampai ke mereka bisa itu, oh asalnya gak iso, terus jadi bisa, sampai akhirnya bisa itu memiliki makna yang seperti itu. Kalau memang dia belum paham ya nggak naik begini, berarti kurvanya mudun gini. Ya, atau landai misalnya, tidak terlalu meningkat banget, bisa. Nah itu. Oke? Cukup? Boleh stop share. Terima kasih Bu Vina. Ya. Yang lain bagaimana? Bu, saya mau mencoba. Oke, silahkan. Tadi Saya misalnya, share screen, Bu. iya, misalnya teman-teman yang lain ada yang mau bertanya atau memberi masukan juga ke teman lainnya, misal tadi yang sudah ada Mbak Lia, Mbak Fitra, boleh silahkan raise hand, kemudian ungkapkan kalau saya punya ide begini Bu, misalnya dibuat seperti ini bisa Bu, atau bagaimana, silahkan. Ya? Halo? Sudah bisa Ya, Mbak Bu Jessica? Fitra. Sebentar. Oke, terlihat. Silakan, Bu. Silahkan. Perkenalkan, nama saya Jessica Arundarwani Maharani. Di sini saya akan menjelaskan tentang indikator pembelajaran yang saya analisis, yaitu kelas 5, semester 2, tema 7, subtema 2. Kompetensi inti 3, KD-nya 3.7, menganalisis pengaruh kalor terhadap perubahan suhu dan wujud benda dalam kehidupan sehari-hari. Dalam BP1, siswa mampu mengidentifikasi kalor dapat mengubah suhu benda. Di dalam BP2, siswa mampu menganalisis pengaruh kalor terhadap perubahan suhu dan wujud benda dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, siswa mampu menyebutkan contoh perubahan wujud benda yang dipengaruhi oleh kalor. Di BP5, siswa mampu menyebutkan contoh perubahan wujud benda yang dipengaruhi oleh kalor. Kompetensi 4, KD 4.7, melaporkan hasil percobaan pengaruh kalor pada benda. Pada BP1, siswa mampu menyimpulkan hasil percobaan tentang kalor dapat mengubah. Siswa mampu menyajikan hasil. Di BP5, siswa mampu menyimpulkan hasil percobaan tentang kalor dapat mengubah wujud benda. Ini lesson design yang sudah saya buat tentang tema 7, peristiwa dalam kehidupan, subtema 2, pembelajaran kedua, kelas 5. Mengidentifikasi kalor dapat mengubah wujud benda dengan model eksperimen yang pada akhirnya itu mengumpulkan lembar observasi hasil pengamatan dan percobaan. Judulnya, ayo belajar mengidentifikasi pengaruh kalor dapat mengubah benda dalam kehidupan sehari-hari. Pendahuluan, ayo berpikir. Gambar apakah di atas? Yang kedua, pernahkah kalian melihat perubahan es menjadi cair? Yang ketiga, apa yang menyebabkan perubahan wujud es menjadi cair? Jawabannya yang pertama itu 1, es mencair. Yang kedua, pernah. Yang ketiga itu disebabkan oleh kalor atau panas. Pada kegiatan inti, yang pertama itu melakukan penyelidikan bahwa kalor dapat menyebabkan perubahan wujud benda dari pengamatan. Cara kerjanya itu menyiapkan alat dan bahan, yaitu es batu, mangkuk, dan palu. Kemudian pecahkan es menjadi beberapa bagian yang berukuran kecil dan diletakkan di mangkuk. Letakkan mangkuk yang berisi es di bawah terik matahari.
Biarkan selama 5 menit dan amati perubahan yang terjadi. Simpulkan hasil percobaan yang telah dilakukan. Yang kedua itu melakukan percobaan terjadinya peristiwa mencairnya suatu benda yang disebabkan oleh kalor atau panas. Siswa melakukan percobaan memanaskan mentega di atas menyelidiki peristiwa mencairnya suatu benda yang disebabkan oleh kalor. Tuliskan prosedur percobaan sebagai berikut, yaitu ada judul percobaan, tujuan, alat dan bahan, langkah kerja, dan kesimpulan. Oke. Putus. Pada bagian penutup, siswa dapat melaporkan hasil percobaan yang telah membuat kesimpulan dari percobaan. Kasih kepada siswa. Siswa mampu menyerahkan laporan hasil percobaan kepada guru. Guru bersama siswa menyimpulkan pembelajaran yang telah dilakukan. Yang ketiga, guru meminta siswa mengerjakan soal untuk mengukur tingkat pemahamannya. Tujuannya agar siswa mampu mengidentifikasi perubahan wujud benda yang disebabkan oleh kalor. Pertanyaan, sebutkan contoh perubahan wujud benda menjadi mencair karena adanya kalor dalam kehidupan sehari-hari. Sudah, Bu Vina. Iya, oke. Sebentar ya. Sebentar. Saya sambil ngisi sunan ya. Oke. Sebentar. Sebentar. Oke. Baik, Mbak Jessica. Iya, Bu. Di peristiwa dalam kehidupan, tema 7 ya. Subtema 2, peristiwa kebangsaan seputar proklamasi kemerdekaan. Di situ ada materi IPA, materi IPA-nya KD-nya itu menganalisis ya, KD-nya menganalisis. Berarti kalau KD-nya sudah bunyi menganalisis, ini C berapa? C3. Menganalisis loh ya. C4, Bu. Menganalisis C4. C3 mengaplikasikan atau aplikasi. Ya. C2 pemahaman, C1-nya pengetahuan atau hafalan. Oke. Berarti nih KD-ne wis muni menganalisis, kira-kira pembelajaran yang dilakukan itu nggak boleh di bawahnya loh ya. Berarti itu indikatornya harus di atas C4 gitu, Bu? Sama atau di atas. Kan gini, kompetensi dasar itu kan gampangnya ya bahasanya itu supaya lebih mudah dipahami. Kompetensi dasar itu berarti adalah kompetensi minimal yang harus diperoleh siswa ketika belajar materi itu. Iya kan? Minimal. Nek minimalnya C4 berarti kan nek iso podo atau di atasnya. Iya, Bu. Ya. Ya. Jadi kenapa ada KKM? Kalau kalian pernah dengar KKM, rapot-rapotmu kemarin-kemarin ada tulisan KKM, kriteria ketuntasan minimal, itu kan berarti minimal yang kalian peroleh adalah sama dengan kompetensi dasar. Ya.
Berarti bunyi indikator, bunyi tujuan itu harus sama dengan. Untuk mencapai, bisa menganalisis itu kan kalau tidak sama berarti di atasnya kan? Ya, Ya, oke. Bisa dipahami berarti ya? bisa Bu. Nah, berarti mengidentifikasi kalor. Identifikasi bisa masuk ke C4. Iya, bisa. Ya, betul. Menganalisis pengaruhnya. Berarti dia mencontohkan contoh-contoh ya. Sekarang, menyebutkan. Ayo. Bukan itu C2, Bu. Kedua. Berarti pas enggak? Enggak. Enggak, nanti bisa diperbaiki ya. Iya, Bu. Ini juga menyebut PB5 itu bunyinya dengan PB2 sama ya, Mbak ya? Ya, Bu. Intinya itu siswa mengetahui kalau kalor itu dapat mengubah wujud benda sama suhu benda. Berarti mengidentifikasi, kalau ini kan mengidentifikasi kalor dapat mengubah suhu benda. Terus dia Ya, mampu mempraktekkan bawah-bawah, coba bawah dikit ke yang 4, KI4. Itu kegiatannya berupa praktek. ya, praktek, Bu. Praktek dengan contoh perubahan wujud benda itu. Berarti ada mencair, menyublim, membeku, itu. Fokusnya kalau subtema 2 itu mencair sama menguap. Mencair dan menguap. Berarti langsung saja mencontohkan itu. Atau siswa menerapkan itu mengaplikasikan kan C3. Berarti bisa ke faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan wujud benda, bisa Mbak? Kalau dia bisa mampu mengidentifikasi, menganalisis pengaruhnya kan? Ya, Nah, Bu. di sini pengaruhnya kan baru kamu tuliskan menganalisis ya. Di sini kamu Ya, tuliskan ulang menganalisis ini, ya toh? ya. Nah, pengaruhnya itu apa saja? Oh, ada apa saja itu di sini bisa toh? Berarti faktor-faktor yang memengaruhi kalor terhadap perubahan suhu dan wujud benda gitu, Bu. Kan tetap ketika benda itu berubah, ada perubahan, itu kan dipengaruhi suhu dan wujud bendanya. Iya. Nah, faktor lainnya itu dipengaruhi apa? Oh, misalnya bendanya bagaimana bentuknya, terus suhunya, apakah bisa misal apa ya, berarti mencair dan mengembun tadi, menguap ya. Menguap. Mencair dan menguap. Terus dicontohkan percobaan-percobaan mencair dan menguap tidak hanya dari es yang mencair atau air yang direbus, kan bisa contoh yang lain yang nantinya akhirnya ke arah menyublim, ke arah mengkristal, kan bisa dikaitkan ke sana. Oke, kamu yang lesson design-nya mengambil yang PP1. PP2. PP2, bawah. Oke. Menyajikan. Nah, nanti untuk menuliskan, ini tulisan saja sih, menyimpulkan. Sekedar tulisan, tapi biasanya di Word-nya percobaan. Ini loh bahasa Indonesianya ya loh. Mengubah apa ya? Pelajaran apa sih kayak yang strip-strip gitu, kalau nggak pas berarti di strip itu loh. Oh iya, Bu. Bahasa Indonesia.
Lah ya, maksudnya penggalan kata toh. Iya, penggalan kata. Tak ingat-ingat itu Pak, dulu itu Bu Vina nggak peduli gitu karena bukan konten saya ya. Tapi beberapa waktu yang lalu pas saya jadi DPL PLP 2, hal-hal seperti itu diperhatikan oleh guru pamong dan guru kelas. Jadi akhirnya saya keinget-inget kalau pas ngelihat gitu, pas ngerjakan tugas saya sendiri juga sama. Oh iya penggalan kata ya, penggalan kata itu ya ternyata selama ini kan kita pasrah sama word. Dulu itu word kalau misah kan nggak misal tabel-tabel ini tidak n gitu di bawah gini kan nggak tahu, tapi akhir-akhir ini begini. Nah kan nggak bisa kita nyalahkan komputernya, laptopnya, kan ada orang operatornya kan gitu. Nanti untuk semuanya saja ya, diingat-ingat sampai nanti PPL. Kita nggak tahu. Kalian nanti PLP itu gurunya yang enak gak peduli ini atau gurunya yang peduli itu kan nggak tahu. Mumpung saya ingat tak ingat. Terus bawah. Ya. Eksperimen ya. Sama sih ini tadi bisa ya dibuat judul seperti temennya tadi ya. Ini juga sama bisa taruh di atas ini. Ayo berpikirnya. Oke, sudah pakai ini. Guru. Evaluasinya itu seperti apa? Ini kan tadi lembar observasi dan pengamatan. Terus ke bawah lagi, ke bawah pertanyaannya. Sebutkan contoh perubahan wujud benda. Kira-kira sudah menantang? Belum. Apakah siswa sudah tertantang ketika menjawab ini? Belum. Gampangnya ini, ketika menyusun ini, itu menyusun pertanyaan menantang ini kasih prolog dulu supaya mereka berpikir. Ada proses berpikirnya. Terus proses menganalisis atau menyusun suatu kreasi baru. Itu kalau sampai C6. Kalau hanya sampai menganalisis berarti sajikan cerita. Di situ siswa disuruh menganalisis macam-macam. Pernah buka Pusmenjar waktu mata kuliah asesmen? Belum, Bu. Pernah dengar AKM? Belum. AKM belum pernah dengar? Belum, Bu. Belum, Bu, baru kali ini. Bukan KKM loh ya, nek KKM sudah tahu ya. Iya, AKM. Coba stop share. Saya tiba-tiba keinget itu. Stop share. Saya buka AKM dulu ya. Saya share screen-nya. Oke, terlihat? Terlihat, Bu. Nah, di sini webnya pusmenjar.kemendikbud.go
Nah, ini yang Ayo AKM. AKM itu adalah apa jenenge? Asesmen kompetensi minimum. Itu nek yang ikut KM kampus mengajar itu pesan utamanya itu membantu suksesnya AKM baik di SD ataupun SMP. Ya. Nah, AKM ini bukan yang ini kok, itu kok Ayo AKM ya. Ini karena ini proses ANBK, jadi yang masuk berarti langsung ANBK terus. Ini untuk pusmenjarnya. Jadi contoh ya ini. Jadi dulu itu webnya nggak begini. Ini karena Ayo AKM ya. Jadi dia ada contoh. Saya tak buka ke AKM pusmenjar. Jadi yang ada penjelasan umumnya. Nah, AKM. Asesmen kompetensi minimum. Apa itu AKM? Nah, AKM itu penilaian kompetensi mendasar. Untuk siswa SD, itu levelnya, dia ada di level 1, level 2, dan level 3. Nah, penting kan bagi guru SD, ya toh? Ya, Bu. Tak kirane wis disinggung ning gone asesmen. Kan ini asesmen, tak kira ya wis disinggung di mata kuliah asesmen. Belum ya? Belum, Bu. Belum. Oke, gak apa-apa. Baik. Ini itu yang digadang-gadang sebagai pengganti UN itu loh. Nah, level 1, level 2, level 3. Kalau siswa SD, dia literasi dan numerasi. Kalau SMP, SMA ada literasi, numerasi, dan literasi sains. Bedanya di situ. Terus, kenapa kok Bu Vina mencontohkan, keingat mencontohkan ini, itu begini. Ini AKM kelas, sebentar. Contoh soalnya, kok enggak muncul ya? Oke, contoh soal yang kelas 6. Di sini hanya materi fungsi, penghitungan, bilangan, geometri, aljabar, ketidakpastian. Oh, yang numerasi ini tadi yang. Sebentar. Kita coba ini. Terlihat? Saya itu mau nyontohkan soalnya itu loh, kenapa saya berpesan untuk membuat soal yang menantang dengan ada prolognya. Soal-soal AKM itu bisa dibilang sulit karena mengikuti yang ada di PISA atau skor tes PISA OECD itu tentang literasi. Bentar, coba saya, kalau ini nggak bisa. Bentar.
Bentar ya, saya screenshot contoh soalnya, cuman saya cari terlebih dahulu. Share screen, ini sudah ketemu. Jadi saya itu pernah disuruh mengisi seperti ini. Jadi ini kan gambar petani garam ya. Ya toh? Nah, Iya, Bu. di situ itu tuh soalnya adalah ini prolognya. Indonesia adalah negara kepulauan sehingga garam dapur dibuat dari air laut. Pembuatan garam secara tradisional dilakukan dengan membendung air sehingga tidak kembali ke laut dan terjemur matahari hingga kering dan membentuk kristal-kristal garam. Sampai di situ bisa loh Mbak gawe soal loh. Analisislah perubahan wujud benda, iya toh? Yang dipengaruhi oleh suhu. Ada apa? Mengkristal. Iya, Bu. C piro nek menganalisis? C4 kan? 4. C4. Itu bisa jadi contoh. Prolog ini tadi loh, bisa mbok gawe awalan kanggo pertanyaan yang nanti jawabannya hanya mengkristal misal. Perubahan apa itu berarti mengkristal kan gitu. Daripada mengkristal yaitu berarti C berapa? C2. C1. 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 Tapi nek Mbok kasih prolog itu jadi C berapa? C4. C4. Karena dia melalui menganalisis kan. Tidak mengingat toh. Ngerti ya? Paham ya? Bedanya ya? Paham, Bu. Terus beda apa? Lebih dalam lagi dia dipisah. Ini itu kalau kalian bisa lihat aksi Pushmenjar ini berarti saya dulu tuh mengerjakannya di Pushmenjar itu di web itu. Terus sampai ke merancang percobaan. Kalau merancang percobaan berarti dia mengkreasi C berapa? C5. Merancang. C6, mengkreasi. Mensintesis itu baru itu C5. Kalau merancang percobaan, dia merancang sendiri kan? Berarti mengkreasi, mencipta. Berarti C6. C6. Padahal gini, ngeklik temperatur dan kelembaban. Saling mempengaruhi tidak. Nah, ini toh. Terus adalah ini tadi ini ya pengantar ya. Bukan ini. Nah, ini sapi. Contoh lainnya. Sapi Bali. Ada teks. Jadi pertanyaan-pertanyaan yang diajukan ke siswa nantinya itu begini. Atau kalian bisa lihat di LKS siswa kelas 4, 5, 6 itu sudah mulai bagus kok. Tidak hanya soal-soal, ya tetap ada C1, tetap ada C2, tapi sudah mulai banyak C4, 5, dan 6. Nah, ada pakan, pemberian pakan selama 4 bulan akan mempengaruhi sapi A, sapi B, sapi C, atau sapi 1, sapi 2, sapi 3, S1, S2, S3, kan gitu. S1 itu sapi pertama, S2 sapi kedua, S3 itu sapi ketiga. Nah, diberi pakan A, B, C. Ada yang rumput-rumputan, ada yang rumput jerami larutan bakteri A. Ada yang rumput jerami larutan bakteri B. Ternyata kira-kira ada grafik ya nantinya itu hipotesis yang mendukung bahwa sapi A, sapi B ini bobotnya akan meningkat atau tidak. Nah, nanti ada tabel. Jadi
diberi awalan begitu loh. Diberi prolog terlebih dahulu. Nah, ini contoh selanjutnya. Sudah. Saya stop share. Tadi saya mau berniat mencontohkan langsung ke sininya, langsung ke push manajernya, tapi karena ini sudah kalau tahun lalu itu karena masih saya baru ke-mute atau dari tadi? Baru, Bu. Oh, baru pencet ya berarti. Oke. Ini kenapa AKM-nya berubah begini? Karena ini mereka sudah mulai pelaksanaan. Kalau tahun lalu itu mereka masih sosialisasi. Dan pesan yang dibawa oleh peserta kampus mengajar itu kaitannya dengan AKM atau asesmen kompetensi minimum. Terus di sini ini nggak muncul ya. Ini tadi saya nyoba aplikasi ANBK, tapi begitu nama kan nggak bisa. Jadi nggak bisa saya contohkan. Kalian bisa coba sharing-sharing dengan teman-temannya terkait pertanyaan-pertanyaan yang menantang. Saya ada contoh lagi, tapi belum saya siapkan, jadi rencananya itu mau saya tunjukkan nanti ketika bahas evaluasi. Jadi hari ini itu niatnya Bu Vina adalah melihat progres lesson design-mu dan menjelaskan terkait model pembelajaran. Ya. Tapi saya tertarik akhirnya menyinggung asesmen karena ternyata mata kuliahmu sebelumnya terkait asesmen itu tidak sampai ke bahas AKM ya. Atau sekarang saya tambah lagi tanyanya. Ke lembar penilaian observasi, lembar penilaian keterampilan atau sikap? Pakai skala Likert? Pernah diminta menyusun? Pernah atau belum? Hai. Pernah atau belum? Sing skala nek ngamati kalau mengamati berarti menggunakan lembar instrumen atau instrumen untuk mengukur hasil pengamatan siswa atau pada saat mereka melakukan pengamatan, siswanya melakukan praktikum, kita yang mengamati siswa saat melakukan praktikum. Pernah disuruh membuat itu? Bagaimana? Anteng-antengan. Bu Vina kepental ini. Sudah belum? Belum, Bu. Di mata kuliah asesmen? Cuma disuruh buat itu, lembar penilaian sikap, terus tapi sampai pengamatan observasi itu. Oh, oke. Sikap itu berarti yang ngikuti di buku guru itu? Iya, Bu. Iya, Bu. Oke. Ya, baik. Nanti kita bahas di pertemuan selanjutnya saja. Hari ini saya cukupkan untuk kaitannya diskusi lesson design. Silahkan nanti bisa dilanjutkan. Saya akan share screen kaitannya dengan model pembelajaran. Jadi Bu Vina tidak akan mengajarkan model-model pembelajaran lengkap dengan sintak-sintaknya, tidak. Karena kalian bisa membaca dan memahaminya, serta mencari informasi yang lebih banyak. Jadi saya hanya menyampaikan konsep dari model pembelajaran. Jadi model pembelajaran wakih banyak toh. Kalau kamu punya buku
Buku yang model-model pembelajaran sudah pegang? Sudah, Bu. Sudah. Ada POE, ada STAD, ada NHT, ada TGT, kan gitu toh? Macam-macam. Iya, Bu. Nah, itu sebenarnya konsepnya sama, berasal dari konsep model pembelajaran, yakni ada konstruktivisme, yakni memperoleh pengetahuan atau membangun pengetahuan, lalu ada metakognitif, berpikir tentang berpikir, scaffolding itu membangun pengetahuan. Jadi konsep model pembelajaran itu yang pertama ada konstruktivis, memperoleh siswa itu kan sebelumnya sudah memiliki pengetahuan awal. Nah, bagaimana pengetahuan awal itu kita manfaatkan untuk memperdalam pengetahuannya lagi. Itu ke konstruktivis. Kemudian metakognitif, scaffolding, dan zona perkembangan atau zona of proximal development. Di sini zona perkembangan siswa, kalau kalian belajar psikologi perkembangan atau perkembangan peserta didik, nah dipelajari itu. Di siswa kelas rendah, siswa kelas tinggi pasti berbeda. Kemudian disinilah peran performa ahli atau guru dalam menentukan kapan kalian bisa memilih atau menggunakan model eksperimen, metode eksperimen, atau model saja ya, secara garis besar yang luas. Kapan kalian bisa menggunakan project based learning? Kapan kalian bisa hanya menggunakan cooperative learning? Itu dilihat dari sini. Dilihat dari karakteristik siswanya dan konten materinya. Dua itu dipegang, ya. Sehingga pengelompokan model itu kan macam-macam. Kalian bisa lihat POE, terus STAD, TGT, role playing, PJBL, PBL, problem solving, SAFI, kan macam-macam. Itu konsepnya ada 4 kelompok. Sebenarnya nggak usah banyak sekali Bu model, atau kalian bisa lihat ada buku yang judulnya 68 model pembelajaran inovatif. Ada yang pegang buku itu? Ada, Bu. Nah, ada. Nah, kok sampai wah kayak ngono ya Bu? Terus cara saya menerapkan bagaimana? Nah, tadi lihat konten materinya dan karakteristik siswanya. Dari sekian banyak model-model tersebut, itu bisa kita anggap atau pengelompokan model pembelajaran. Ada kelompok model pengajaran memproses informasi, kelompok model pengajaran sosial, kelompok model pengajaran personal, dan kelompok model pengajaran sistem perilaku. Jadi misalnya, kelompok model pengajaran memproses informasi. Nah, di sini ketika memproses informasi berarti model apa saja? Inquiry. Dia memproses informasi kan? Menemukan sendiri toh? Praktek. Nah, salah satu contohnya adalah inquiry. Lalu ada kelompok model pengajaran sosial. Sosial itu biasa kita contohkan model cooperative learning. Macam-macam cooperative learning itu juga macamnya banyak. Ada STAD, ada TGT, ada role playing, ada NHT, macam-macam. Dia pengajaran sosial, berarti berkelompok. Lalu ada model pengajaran personal. Contoh SAFI, somatik, auditory, visual, dan intelektual. Tergantung dengan tergantung individunya masing-masing atau secara personal. Lalu ada kelompok model pengajaran sistem perilaku. Ini juga bisa dicontohkan dengan model-model yang lain. Contoh role playing bisa masuk ke sistem perilaku, pencontohan sistem perilaku. Ketika mengajarkan PPKN, mengajarkan bahasa Indonesia, mengajarkan IPA, bisa pakai sistem perilaku.
contoh role playing bisa. Tapi Bu Vina biasa mencontohkan karena ada karakteristik IPA, yakni bisa mencoba melakukan sendiri, mempraktek itu kan. Maka rata-rata saya mengarahkannya ini contoh-contoh model yang bisa digunakan untuk pembelajaran IPA. Ada POE, Predict, Observe, and Explain. Lalu ada CTL, Contextual Teaching and Learning. Ada sintaknya kan, ada 7 langkah kalau nggak salah ingat. Lalu ada SETS. SETS itu Science, Environment, Teknologi, and Society. Jadi menghubungkan antara sains, lingkungan, teknologi, dan masyarakat. Lalu ada PBL, PBL berarti Problem Based Learning. Lalu ada JAS, jelajah alam sekitar. Kemudian ada Inquiry, ada PJBL, Project Based Learning, ada SAVI, Somatic, Auditory, Visual, and Intellectual, Learning Cycle, ada Problem Solving, ada Experiential Learning, ada Quantum Teaching, ada Cooperative Learning. Cooperative Learning nanti macam-macamnya masih banyak lagi. Nah, di sini perlu diperhatikan, kenapa Bu Vina nggak mencantumkan sintaknya atau langkahnya? Nah, selanjutnya kalian bisa melihat atau browsing atau membaca artikel-artikel jurnal ketika kalian sudah tertarik dari, ini kan sudah sampai ke menyusun lesson design ya. Berarti kan kalian mau punya bayangan mau melakukan kegiatan pembelajaran yang seperti apa. Jadi kira-kira menggunakan model apa? Tadi contoh Mbak Fitra tadi sudah nulis CTL. Ya toh? Jadi nanti selanjutnya Mbak Fitra pelajari CTL itu langkahnya bagaimana? Contextual Teaching and Learning. Nah, langkahnya bagaimana ini diaplikasikan ke RPP atau Rencana Pelaksanaan Pembelajaran. Bisa dipahami sampai di sini? Bisa clear? Paham? Paham, Bu. Paham. Oke, saya lanjutkan ke menyusun RPP. Menyusun RPP itu Bu Vina langsung mencontohkan panduan menyusun RPP saja dari kementerian ya. Ya, di sini buku dari kementerian terkait panduan penyusunan RPP di Direktorat Pembinaan SD, macam-macamnya ya, standar-standarnya dan seterusnya. Terus ini nanti bisa kalian baca. Yang terpenting adalah komponen RPP yang harus ada, yakni RPP itu paling sedikit memuat ada identitas sekolah, kelas, tema, subtema, pembelajaran keberapa, alokasi waktunya, KI-nya, KD-nya, indikator pencapaian kompetensi. Kenapa tadi atau tugas kemarin-kemarin itu menyusun indikator, ya kan? Karena di sini harus ada tulisan indikator. Kalau tujuan, kalian bisa copy dari buku guru. Terus materi pembelajaran, kegiatan pembelajaran, penilaiannya, media atau alat, atau bahan, atau sumber belajar lainnya. Jadi, setelah kalian menyusun RPP nantinya, Bu Vina, oh kamu punya rencana akan membelajarkannya seperti ini. Maka, berarti butuh apa? Materi pembelajaran. Selanjutnya. Terus, apalagi? Medianya apa? Terus apalagi? Penilaiannya seperti apa? Nanti selanjutnya. Jadi proyek berikutnya adalah menyusun RPP terlebih dahulu. Ya. Lesson design kan gambaran awal, kerangka awalnya sudah ada.
Berarti tinggal dikembangkan dengan kalimat yang lebih, space-nya lebih banyak kalau RPP. Tidak terbatas 1 lembar. Ya, karena harus sesuai sintak kan. Nah, ini contoh. Tujuan di sini. Nah, di sini kan rencananya seperti ini. Jadi buatnya cukup 1 pembelajaran atau 1 hari. Terus KI-nya, KD-nya, indikatornya, tujuannya, materinya, sedikit materi, kegiatan pendahuluannya apa, intinya apa. Jadi ada mengamati, menanya, mencoba, mengasosiasi, mengkomunikasikan. Ini tetap boleh ada, atau kalian mencontoh, menuliskan sintak yang ada di CTL misalnya, kalau memang menggunakan CTL. Terus ini kegiatan penutupnya, penilaiannya seperti apa. Selesai. Menyusun RPP. Nah, yang harus kalian ingat ketika menyusun RPP, harus ada prinsip-prinsip ini. Yang di atas ini kan berpusat pada siswa gitu kan. Berarti kegiatannya ke siswa, berbasis konteks. Jadi di lingkungan sekitarnya sebagai sumber belajar. Yang paling penting adalah berorientasi kekinian. Kekinian itu berarti yang tren, yang saat ini di era disruptif atau era revolusi 4.0, 4.0, teknologi makin masif ya penggunaannya. Siswa-siswa pakai HP gampang, gadgetan itu pinter. Jadi misal pakai kuisis, pakai Kahoot, gitu kan pinter ya. Bisa kalian selang-seling pakai itu. Gitu. Oke. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Bingung, Muhammad? Piye? Ya, silahkan. Silahkan. Ayo, tak tunggu, jumeneng ae. Kalian sambil minum juga boleh kok. Kalau sambil makan jangan, nanti kelihatan sambil makan temennya pengen nanti. Piye, ada yang ditanyakan? Halo. Ada pertanyaan untuk Bu Vina? Bu Vina, ini berarti minggu depan sudah mulai membuat RPP-nya ya? Iya. Nanti berarti minggu depan bahasnya mulai dari indikator, lesson design, dan RPP. Dijadikan Progresnya. satu file atau gimana, Bu? Sama lesson design-nya? Jadikan satu file. Berarti materinya harus sesuai sama lesson design ya, Bu? Nggak boleh. Materinya sama. Kemarin saya sudah pesan materi yang dipilih atau yang dipakai sama. Jadi selama 1 semester nanti yang kamu gunakan adalah materi itu. Baik, Bu Vina, terima kasih. Iya, nanti sampai ke bahan ajar, media, alat evaluasinya pakai materi yang sama. Ada pertanyaan? Sistemnya untuk progres, tahu progres ya tadi. Berarti kalian join pakai laptop, share screen, pekerjaannya masing-masing. Gitu ya.
Kalau gak cepet-cepetan, ya ketinggalan. Berarti cepet-cepetan, ojo ten-tenan. Nek wis pernah, nanti akan saya abaikan terlebih dahulu, ngasih kesempatan yang lain yang belum. Ya toh, mahasiswane 40-an kok ya. Ini tadi baru 3 kan? Kan? Karena Iya, apa? Karena ten-tenan kan. Saya nunggu kayak kok diisin-isin gitu kan. Malah dapat masukan, tahu mana yang benar, mana yang salah. Kan gitu toh prinsipnya. Ya, era. Sepakat dengan pendapat saya? iya Bu. Gak usah malu-malu. Mic-nya nggak di-rap, guys. Selama mic-nya itu untuk diskusi yang dihidupkan. Ya. Jadi kelas saya itu tidak kelas kebatinan. Wis adu-aduan kelas kebatinan. Nah, itu saya tahunya kalian paham dari mana, kan gitu. Ya toh? Ada pertanyaan sebelum saya akhiri? Ini sing kameranya urip yo iku tok. Oh, gini Mbak Afra mau menunjukkan progress lesson desainnya. Malah. Halo. Oke, yang lain. Ini kalau Bu Wina akhiri, apakah sudah bisa dipahami? Soalnya kameranya yang hidup itu hanya itu saja kok. Yang lain itu ditinggal umba-umba, tinggal neng dalan, itu kan Bu Wina ra arti. Iki wis akeh sing join nggawa laptop iki, mau Mbak Afra, Mbak Evi. Berarti sebenarnya Mbak Stella, gitu. Itu sudah mulai siap-siap mau presentasi ya? Ya. Berarti minggu depan langsung nggak usah nunggu teman-temannya, langsung saya share screen gitu aja. Ya. Karena hari ini saya rasa sudah cukup dan sebenarnya Bu Vina hanya ingin menggunakan waktu dari 3 SKS itu 1 SKS lah, maksimal 2 SKS untuk Zoom. Jadi tidak sampai 3 jam begitu. Tapi hari ini panjang tadi. Dan ini saya record, nanti hasil recordnya akan saya unggah di YouTube. Kalau kalian belum paham atau ada pertanyaan bisa diputar ulang gitu. Ya. Saya akhiri, semoga bermanfaat dan mohon maaf apabila ada salah-salah tutur kata saya yang mungkin Bu saya itu sudah mau maju loh Bu. Tapi kok malah sudah selesai ini gimana? Berarti minggu depannya Mbak Stella, Mbak Afra, Mbak Evi gitu kan. Intinya nih kuliah Mbak Bu Vina gue laptop. Joinnya pakai laptop. Ya, karena ini progres. Kita belum luring ya, luringnya nanti kalau simulasi saja, insya Allah. Oke, saya ucapkan sekian, saya akhiri, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.